Chinese. It's okay. It's not a problem. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ingin masih berbagi pengalaman, yaitu sebuah curhatan Mbak sama aja Mbak TKW yang bekerja di luar negeri ya. Yang mana di sini ada salah satu Mbak TKW yang mempunyai pacar online ya. Nah, di sini tentu saya yakin banyak sekali teman-teman nggak di Taiwan, nggak di Hong Kong yang mempunyai pacar online. Sebaiknya dengerin baik-baik ya. Yang mana di sini mbaknya ini baru bekerja kurang lebih 3 tahun di Hong Kong ya. Kalau nggak salah di sini di Hong Kong. Dan dia mungkin karena dia jarang libur ya, dan mungkin jarang juga dia bergaul sama teman-teman yang lain. Dan disitulah dia hanya bisa bermain sosial media seperti TikTok, Facebook, ya mungkin seperti YouTube juga ya. Nah, disitulah mungkin biasanya dalam kita memposting postingan ataupun mungkin bikin status, otomatis di situ banyak sekali ya netizen yang mengomentari ataupun yang nge-like. Nah, disitulah ada salah satu cowok yang mungkin mengomentari ya, mengomentari, dan mungkin karena nggak dibalas atau nggak direspon, akhirnya si cowok itu langsung inbox ya. Otomatis kalau inbox, kalau belum pertemanan, dia akan masuk ke permintaan pesan. Nah, setelah di situ mbaknya mengecek ya ke melihat ada tanda bahwa permintaan pesan, mbaknya itu diklik. Dan akhirnya disitulah mereka saling telepon, curhat, dan seterusnya. Namun pada dasarnya, di dalam sebuah kenalan di online, tentunya teman-teman sering tahu ya, banyak sekali teman-teman yang berkenalan di online, pacaran di online, justru nanti berujungnya sangat berbahaya. Nah, seperti mbak ini, biasanya untuk modus cowok ya, karena mbaknya itu di luar negeri dan cowoknya itu di Indonesia, dia seolah-olah selepas kenal ya, selepas kenal mbak tersebut, selepas mungkin mereka pacaran, si mbaknya pun yang namanya juga manusia normal ya, apalagi dia seorang perempuan, mungkin sama laki-laki itu dibujuk, dirayu, dan digombalin, akhirnya mbaknya itu seolah-olah terpedaya dan terpesona ya sama mas, kita ya sebut Garangan aja ya, namun mas Garangannya tersebut berada di Indonesia. Nah, mulai disitulah mungkin saking akrabnya dan mereka seolah-olah emang ada komitmen untuk ke depan ya, yaitu mungkin menurut pandangan mbaknya, karena si masnya itu, si Garangan itu begitu perhatian, menunjukkan sayang, dan seolah-olah selalu memuji si mbaknya tersebut. Nah, pada suatu hari ya, teman-teman tahu sendiri kalau video callan biasanya orang pacaran itu ya, apalagi dikenal dengan TKW, biasanya mereka itu kalau pas mau mandi atau gimana, biasanya kalau mau mandi ikut gitu ya. Nah, disitulah si cowoknya itu seolah-olah meminta untuk ya udah dibawa aja ikut. Kan pertama si mbaknya nggak mau, namun ya mungkin mereka sudah saling dekat, akhirnya si mbaknya itu membawa HP video callan sambil mandi ya. Padahal si mbaknya itu nggak ada niat untuk menunjukkan ya, namun pas kebetulan mbaknya itu mungkin kan lagi mandi ya, dia ke pinggir, akhirnya kerekamlah separoh ya, kerekam separoh. Dan di situ sesudah itu si cowoknya itu, nah otomatis dia sudah mempunyai senjata ya, yang mana senjata tersebut bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan apabila nanti terjadi sesuatu untuk memerah si ceweknya tersebut atau si mbaknya tersebut ya. Nah, pada suatu hari tiba-tiba si cowoknya ini, karena si cowoknya kan mengaku kalau nggak salah bekerja di di bidang pokoknya perusahaan gitu ya, dan katanya perlu uang untuk sekian, dan si mbaknya itu pertama masnya itu kan minta ya, mas Garangannya itu mungkin minta bantuan lah, nanti katanya nanti kalau seumpama sudah gajian nanti dia akan bayar gitu. Nah, selepas itu mbaknya itu sering ya ngasih mungkin antara 2 juta ataupun 1 juta ya, namanya juga orang sayang ya, apalagi mbaknya ini emang mungkin kurang bergaul sama orang lain, kurang mendapatkan omongan-omongan yang bermanfaat dari orang lain seperti nasihat ya, otomatis karena dengan bujuk rayu Garangan tersebut, akhirnya hampir tiap bulan ya dia mengirimkan uang untuk si cowok ini, katanya untuk ini, untuk itu. Dan si mbaknya juga karena mikirnya sudah ada komitmen pengen nantinya hidup bareng ya, dan akhirnya sering mengasihkan uang. Dan pada saat itu mungkin si cowoknya sudah berpikir ya, lah ini kok gampang banget ya bohongin mbak TKW ini. Dan disitulah si cowoknya tiba-tiba meminta yang biasanya mungkin 2 juta ataupun 3 juta, meminta jumlah yang sangat besar. Nah, pada saat itu simbahnya mungkin belum gajian atau mungkin uang yang mau dipakai, simbahnya itu seolah-olah menolak ya, aku nggak punya uang. Ya emang dia sebenarnya nggak megang uang sebanyak itu, kalau nggak salah
Totalnya emang nggak disebutkan, namun banyak lah pokoknya di atas 10 juta ya. Namun di situ yang anehnya justru si cowok itu mengancam si mbaknya, kalau kamu nggak mau ngasih aku akan sebarin video kamu. Lah dia kan seorang kaget lah, video yang kapan, coba tunjukin. Selepas di screenshot ternyata benar waktu dia mandi kan, dia nggak sengaja kerekam separuh ya. Jadi yang kan ada dua, yang satunya itu kamera. Nah situ si mbaknya itu udah gimana, gemetaran ya. Jadi takutnya disebarin kan malu ya. Jadi separuh tubuhnya itu ke kamera dan katanya mau disebarin. Nah disitulah jadi saya tidak perlu lanjutkan. Di sini teman-teman bisa tahu ya bahwa kebiasaan para TKW ya, kalau seumpama pacaran di HP atau di online, biasanya kalau pengen mandi, cowoknya mau ikut, mau main lihat, dikasih tunjukin, kadang sampai ditawarin mau lihat enggak, itu sesuatu yang bodoh ya. Kalian itu nanti apabila seperti itu, nanti ya video tersebut akan dijadikan senjata oleh mereka. Apabila mungkin kalian nggak mau ngasih seperti mbak tadi, atau mungkin nanti pas kalian mau jauh sama dia atau mau pisah, itu akan dimanfaatkan. Jadi dari kisah ini tolong sekarang yang mempunyai pacar online, kalaupun sesayang-sayangnya kalian, namun kalau di online ya, jangan sampai mau apabila mau video callan mungkin untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat sangat sensitif ya. Karena itu nanti otomatis akan menjadi senjata buat mereka. Tolong jangan tolol ya, karena kisah ini sudah banyak sekali ya, bukan hanya 1-2. Jadi saya harap di sini hanya untuk teman-teman jangan sampai lagi mau video call seperti itu, ataupun mungkin menunjukkan sesuatu yang nanti bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jadi kalau kalian emang pengen pacaran ya pacaran, video call ya biasa ngobrol ya. Namun kalau minta sesuatu yang aneh itu sudah pasti nggak benar ya, mending langsung diblokir. Karena demi privasi kalian, daripada nanti karena emang mungkin ada komitmen gimana udah tunjukin nih. Nah nanti pas ya orang kan nggak tahu ya yang namanya hubungan, pas kedepannya mungkin retak atau gimana atau ada masalah. Nah disitulah kalian akan seolah-olah diam atau gimana ya. Nah jadi di sini untuk teman-teman tolong yang mempunyai pacar online jangan mau ya. Jangan mau apabila video call meminta menunjukkan atau video yang sesuatu yang emang sensitif atau emang tidak sewajarnya ya. Ya kalau video callan biasa saja, jangan sampai menunjukkan sesuatu yang nanti bisa berbahaya buat teman-teman semua. Nah untuk teman-teman dimanapun berada, intinya waspada dan jangan terlalu percaya dengan yang namanya pacar online. Karena kalian belum tahu kan dia sebenarnya siapa, dia di rumahnya siapa, ibunya siapa, karakter dia seperti apa. Jadi berhati-hati dan selalu waspada ya teman-teman. Saya Roni Saputra, Suara TKI.